kami nanti punya tim. Nah, ada yang ustadz-ustadz, alumni Pakistan, alumni Yaman, alumni Madinah, alumni Mesir, termasuk dari Temboro, dari mana-mana, alhamdulillah, yang mereka melahirkan setiap tahunnya para penghafal Al-Quran yang masih muda, yang masih bujangan, ya. Satu rumah tahfiz dikelola oleh satu pengusaha. Insya Allah akan saya jelaskan bahwasanya satu pengusaha bisa mengelola satu rumah tahfiz. Jangan kemana-mana, kita ngopi dulu. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim. Alhamdulillah, sebagaimana video sebelumnya, bersyukur kita telah berdiri lagi satu rumah tahfiz. Itu tak lain dan tak bukan karena saya pribadi, tetapi ada kawan-kawan, ada tim yang mereka mau bersungguh-sungguh, kemudian mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya untuk membangun satu rumah tahfiz Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, kalau rumah itu kosong, kalau ruko itu kosong, kalau kos-kosan itu kosong, tak usah menunggu 1 bulan 2 bulan, 1-2 hari saja, maka makhluk-makhluk asing akan masuk. Siapa dia? Jin tomang, jin grogol, suster ngesot, si manis nembara ancol, ya, dan berbagai macam makhluk-makhluk lainnya, jin dan setan. Itu bertumpus-tumpus, bahkan beranak pinak, sehingga rumah tersebut akan rusak, akan bau, kemudian pengap, kemudian kalau kita masuk mungkin merinding, ya. Maka buat para agnia, para orang kaya yang punya rumah banyak, ya kan, daripada kosong rumahnya, mulai sekarang mulailah berpikir untuk mengalihfungsikan rumah tersebut menjadi rumah tahfiz. Daripada diisi oleh jin, setan, genderuwo dan sebagainya, lebih baik rumah itu digunakan oleh santri yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, para yatim piatu, duafa yang mereka tak ada harta buat sekolah, tak ada biaya, nah, kita masukkan saja ke rumah tersebut, kemudian mereka menghafal Al-Quran. Masya Allah, sebuah tindakan yang mulia dan berkah dunia dan akhirat, ya. Bahkan ada juga ustaz-ustaz yang sudah beristri, sudah berkeluarga, tetapi belum kokoh, belum mengajar. Nah, kami alhamdulillah akan menjodohkan dengan para pengusaha yang siap memberikan donasi, memberikan infak untuk keberlangsungan rumah tahfiz tersebut. Insya Allah satu rumah, satu pengusaha, ya. Yang buat pemilik rumah, ya tinggal siapkan saja rumahnya, cuma memang niat untuk 3 tahun, ya, minimal 3 tahun siap mengalihfungsikan rumah tersebut. Mungkin belum siap wakaf total selama-lamanya, ya sudah 3 tahun dulu saja dialihfungsikan, istilahnya hak pakai, ya. 3 tahun hak pakai, silakan digunakan. Nanti kita akan MOU, akan bertanggung jawab dengan rumah tersebut, bahkan lebih bersih, lebih adem, dan sehari-hari para santri akan menghafal Al-Quran. Itu Masya Allah, ya. Pengalaman kami dengan melihat santri saja mulai menghafal Al-Quran di rumah yang tadinya kosong, itu insya Allah udah berikan ketenangan, kebahagiaan batin. Kemudian bagaimana dengan pengusahanya? Alhamdulillah kami pun berbisnis, berdagang, dan punya relasi para pengusaha. Yuk, sebagian keuntungannya, enggak semuanya, sebagian keuntungannya digunakan untuk operasional biaya rumah tahfiz, ya. Perlu dana, uang, uang memang bukan segala-galanya, tapi perlu uang nih. Yang pertama, buat gurunya, Masya Allah, les piano sekian juta, les bahasa Inggris sekian juta, les kungfu, les karate sekian juta. Kenapa buat seorang guru yang dia luangkan waktunya
mendidik anak-anak dari alif bata, dari belajar Al-Fatihah, Iqra, kemudian hafal juz 30, juz 29. Ini luar biasa. Nah, kita berikan donasi buat mereka. Subhanallah. Kemudian santrinya, ya, alhamdulillah ada terus santri. Yang pertama memang di rumah sekitar. Nah, misalkan yang di Panam, ya kan, ada rumah kosong, kemudian ustadznya sudah kita masukkan, sudah disiapkan semuanya. Maka anak-anak, ya, anak SD, anak SMP, anak SMA, silakan ikut menghafal Al-Quran, ikut ngaji lah, ya. Yang mungkin malu-malu awalnya, tapi dimulai dengan 1 orang dulu, 2 orang, 3 orang, kemudian alhamdulillah bisa bertambah. Memang afdolnya kami sedang merintis supaya anak-anak SMA yang belum kuliah, belum sempat kuliah, tidak mampu kuliah, daripada nganggur, mendingan menghafal Al-Quran, ya. Nah, dia kerja pun berapa dapatnya, kemudian ngelamar kerja tak ada kerjaan, maka alhamdulillah alangkah baiknya apabila masa muda tadi digunakan untuk menghafal Al-Quran. Oke, 1 rumah tahfiz, 1 pengusaha. Siapa pengusahanya? Insya Allah, ya, insya Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha memberikan rezeki. Setiap tumbuh 1 rumah tahfiz, Allah gerakan seorang pengusaha, ya. 1 orang dia nggak sanggup, 2 orang berjamaah, 2 orang dia nggak mampu, 3 orang insya Allah, 3 orang nggak mampu, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Pengusaha-pengusaha yang dia dagang, ingat ada profit di situ, ada keuntungan. Jangan habiskan semua keuntungannya. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membantu para penghafal Al-Quran. Masya Allah, ya. Rajulun atahullahul mal, laki-laki Allah karuniakan dia harta, wa huwa yunfiqu min ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia infakkan hartanya siang dan malam. Masya Allah, rumah tadinya kosong dibersihkan, dicat, ya kan, kemudian dipanggil tukang, kemudian nyalakan listriknya malam-malam, subuh-subuh santri sudah mulai bangun jam 4, jam setengah 4, maka airnya nyala bersih, kemudian tagihan listriknya, tagihan airnya kita yang bayar. Itu semua pahala santri yang menghafal masuk ke rekening pahalanya pengusaha tadi. Masya Allah, ya. Insya Allah amal jariah ketika kita meninggal nanti. Kalau kita berangkat ke suatu tempat, kemudian kehabisan bensin, tidak ada ongkos, maka masih bisa nelpon, masih bisa mungkin ATM dan sebagainya. Tetapi ketika kita meninggal dunia, kehabisan bekal amal soleh, Masya Allah, ya, kurang saldo amal solehnya, maka sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu akan menjadi amal jariah selama-lamanya. Masya Allah, selama rumah tahfiz itu berdiri, maka amalannya ngalir ke rekening pahala para pengusaha yang mau bertungkus lumus, yang mau berjuang, yang mau bertanggung jawab menjalankan operasional rumah tahfiz. Dan insya Allah para ustadz, para santri ikut mendoakan supaya bisnisnya berkembang, supaya Allah berikan keberkahan, ya. Yang alhamdulillahirrahmanirrahim kami pun merasakannya dan mulai mengajak para pengusaha lain, 1 orang, 2 orang, 3 orang, alhamdulillah, ya, semakin bertambah. Semoga ini menjadi sedikit solusi di masa pandemi ini, ketika banyak waktu luang, kemudian mau beramal soleh. Mudah-mudahan konsep 1 rumah tahfiz, 1 orang pengusaha bisa kita jalankan. Oke, terima kasih atas para penonton yang suka share video ini di WhatsApp, di Facebook, dan di media yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan menjadi ladang amal, ladang pahala kita semua, bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.